Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Nur Prasetya dengan NIM 200181047 dari kelas A semester 5. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil tugas saya mata kuliah Sosioinformatika tugas 3. Untuk soal yang pertama yaitu UU ITE memiliki pokok masalah yang diatur sebutkan. Yang pertama yaitu menyebarkan video asusila, judi online, pencemaran nama baik, pemesaran dan pengancaman, pemerasan dan pengancaman, berita bohong, ujaran kebencian, dan teror online. Untuk soal yang kedua yaitu UU ITE apa saja yang terkait dengan bidang IT, bidang TI, sebutkan dan jelaskan. Yaitu pasal 27, pasal 28, pasal 29 UU ITE tahun 2008. Kemudian pasal 30 UU ITE tahun 2008 ayat 3, pasal 33, pasal 34, pasal 35 UU ITE tahun 2008. Untuk penjelasannya, bahwa pasal di atas berkaitan dengan bidang IT yang mencakup cybercrime, hacking, pornografi dan sara, illegal content. Kemudian salah satu contohnya yaitu hacking dengan metode carding, maka akan terjerat pasal 30 UU ITE tahun 2008 yang berbunyi 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Yang kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Yang ketiga, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar atau menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan, cracking, hacking, illegal access. Kemudian untuk soal yang ketiga yaitu pelanggaran dalam kegiatan sosial media elektronik. Sangat banyak. Jelaskan jenis-jenis pelanggaran dalam kaitannya penggunaan media sosial. Yaitu yang pertama menyebarkan berita hoaks. Pelanggaran ketika yang pertama adalah menyebarkan berita hoaks. Berita hoaks adalah berita kebohongan. Pelanggaran ini sering kita temui karena pesatnya perkembangan teknologi yang memudahkan seseorang berkomunikasi dalam jangka waktu yang cepat. Banyak para pengguna teknologi yang tidak teliti saat memperoleh informasi sehingga terjebak dalam berita-berita bohong yang disebarkan oleh para pelaku. Kemudian pencemaran nama baik. Pelanggaran etika selanjutnya adalah pencemaran nama baik. Contoh pelanggaran ini sering dijumpai dalam media sosial karena banyak pengguna media sosial yang tidak dapat mengontrol emosinya. Orang yang tidak dapat mengontrol emosinya biasanya akan meluapkan dalam tulisan-tulisan dan terkadang menulis nama orang yang tidak disukai tersebut di status media sosial yang kemudian diunggah dan dikonsumsi oleh publik. Kemudian yang ketiga yaitu penipuan online. Media sosial tidak hanya digunakan untuk sekedar chatting dengan teman yang kita kenal. Media sosial saat ini sering dijadikan sebagai sarana penjualan secara online oleh orang-orang yang merintis karirnya di dunia usaha. Pemasaran produk dilakukan dengan menggunakan media sosial untuk menjangkau khalayak luas. Media sosial dianggap dapat membuka peluang besar dalam tingkat penjualan produk. Namun ada penjualan yang melanggar aturan baik dari segi penjualan maupun melanggar etika dalam media sosial seperti menipu konsumen dengan iming-iming produk yang berkualitas tetapi tidak sesuai dengan realitas. Penipuan online ini termasuk contoh pelanggaran etika dalam media sosial. Kemudian selanjutnya yaitu ada bullying.
Kasus bullying menjadi perbincangan di kalangan generasi muda. Bullying merupakan perilaku buruk seseorang yang sengaja dilakukan untuk mengucilkan orang lain. Bullying biasanya berupa ancaman, intimidasi, kekerasan, atau pemaksaan kepada orang lain. Bullying tidak hanya dilakukan secara verbal, ada juga yang menggunakan kekuatan fisik untuk memaksa korban agar menuruti apa yang diinginkan si pelaku bullying. Pelanggaran etika ini terjadi karena adanya perbedaan kelas sosial, ras, agama, jenis kelamin, perilaku, penampilan, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan kekurangan seseorang. Kemudian yang selanjutnya yaitu perjudian online. Perjudian merupakan sebuah permainan bertaruh di mana pemenang akan mendapatkan hadiah yang biasanya berupa uang dari masing-masing pemain. Perjudian ini juga sering disebut sebagai undian, yang pemenangnya dipilih secara acak. Awalnya, perjudian hanya dapat dilakukan secara tatap muka saja. Seiring dengan maraknya teknologi, perjudian dapat dilakukan secara online yang ada pada beberapa game, judi sepak bola atau permainan dari smartphone dan lain sebagainya. Perjudian online ini termasuk ke dalam golongan pelanggaran etika dalam media sosial. Kemudian selanjutnya yaitu menyebarkan berita kebencian. Kasus yang akhir-akhir ini sering ditemui adalah berita yang mengandung unsur-unsur kebencian, terutama dalam kehidupan beragama di media sosial. Menyebarkan berita kebencian ini berkaitan dengan pemberitaan hoax yang sebenarnya hanya sebagai opini si penulis berita saja dan berisi pesan provokasi. Menyebarkan informasi yang mengandung kebencian ini merupakan pelanggaran dalam media sosial yang tertuai pada UU ITE nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 28 ayat 2. Kemudian selanjutnya yaitu mengunggah foto-foto yang tidak pantas. Pelanggaran etika berikutnya adalah mengunggah foto-foto yang tidak pantas ke media sosial dengan tujuan untuk dikonsumsi publik. Foto-foto yang tidak pantas berupa foto-foto yang berhubungan dengan pornografi, foto yang tidak manusiawi seperti mengunggah foto korban kecelakaan bom, korban kecelakaan kendaraan, korban perang, dan lain sebagainya. Kemudian pembajakan. Pembajakan merupakan kegiatan merebut atau merampas suatu barang yang bukan haknya. Pembajakan dalam dunia maya seperti pembajakan hak cipta pada film atau lagu, pembajakan kata-kata, pembajakan akun sosial media, dan lain sebagainya. Pelanggaran etika pembajakan akun, khususnya akun media sosial, ini bertujuan untuk mencuri identitas pemilik akun yang kemudian disalahgunakan demi kepentingan pribadi. Kemudian spam. Spam artinya melakukan pengiriman pesan secara bertubi-tubi tanpa dikehendaki oleh penerima pesan yang terjadi oleh pengguna media sosial. Spam termasuk ke dalam pelanggaran etika dalam media sosial karena dianggap mengganggu pengguna media sosial lainnya. Spam dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, perkelahian, dan ketidaktentraman pengguna media sosial. Kemudian yang terakhir yaitu privacy violation. Privacy violation atau lebih dikenal dengan menyebarkan privasi orang lain kepada publik tanpa diketahui oleh pemiliknya. Misalnya penyebaran foto-foto pribadi, video pribadi, merekam kehidupan seseorang tanpa seizin yang bersangkutan, dan hal-hal privasi lainnya. Kemudian untuk soal yang keempat yaitu jelaskan sejarah pembentukan UU ITE dan perubahannya. Yang pertama, UU ITE disahkan pada tanggal 21 April 2008. Pada 27 Oktober 2016, rapat paripurna DPR mengesahkan UU nomor 19 tahun 2016 terkait perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Kemudian perubahannya, pasal yang diubah adalah pasal 27 ayat 1 dan 3, pasal 28 ayat 2, dan pasal 31 ayat 3. Mungkin itu saja dari saya.
Selebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.